Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuzul Nur Fadilah, asal saya dari Mojokerto. NIM saya 081911633026 dari Prodi S1 Sistem Informasi Universitas Airlangga. Jadi video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah kepemimpinan dan manajemen organisasi tentang apakah Anda layak menjadi seorang pemimpin. Jadi tanpa basa-basi lagi, langsung saja saya mulai. Apakah saya layak menjadi seorang pemimpin? Menurut saya iya. Kenapa? Seperti pemimpin pada umumnya, saya bisa bekerja dalam tim maupun individu. Jadi bekerja dalam tim tentu saja dibutuhkan dalam mengkoordinasi organisasi agar dapat berjalan dengan baik. Dan bekerja secara individu yaitu tentang bagaimana saya menghandle organisasi apabila organisasi sendiri itu sedang ada goncangan atau masalah. Selain itu, saya merupakan orang yang ambisius dan saya memiliki target dalam setiap langkah yang saya ambil. Tentu saja hal ini penting untuk menjaga stamina saya dalam mencapai tujuan organisasi. Namun, tentu saja sebuah organisasi tidak dapat berjalan baik apabila hanya pemimpinnya saja yang bergerak. Maka dari itu, kelebihan saya yang lain sebagai seorang pemimpin, yaitu saya mampu menggerakkan dan memotivasi teman-teman saya. Bagaimana cara saya bisa menggerakkan mereka? Saya memiliki kepekaan terhadap perubahan dari teman-teman saya. Jadi kepekaan ini bisa saya manfaatkan untuk bisa memahami teman-teman saya. Jika saya sudah bisa memahami teman-teman saya, maka saya akan bisa menemukan cara. Bagaimana sih cara saya memotivasi teman ini? Bagaimana cara saya untuk merangkul dia? Dan jika saya sudah tahu caranya, maka saya mampu untuk menggerakkan teman-teman saya. Selain itu, saya juga merupakan seseorang yang memperhatikan perasaan orang lain. Dan sisi baiknya, saya jadi cenderung untuk mendengarkan pendapat orang lain dalam setiap keputusan yang saya ambil. Jadi keputusan saya ambil itu saya peroleh dari berbagai sudut pandang. Jadi setiap keputusan yang saya ambil merupakan hasil keputusan bersama dan bukan hasil dari egoisme saya sendiri. Namun sisi ini juga memiliki sisi buruk, yaitu saya jadi mudah ragu dan mudah terkecoh dengan pendapat-pendapat orang lain. Untuk dapat mengatasinya, biasanya saya mencoba untuk meminta pendapat dari teman-teman saya yang lain, meminta pendapat dari sudut pandang yang lain, sehingga saya tidak mudah menyimpulkan dari satu pendapat saja, melainkan dari banyak pendapat. Selain itu, saya juga memiliki beberapa kelemahan sebagai seorang pemimpin. Yang pertama yaitu saya orangnya sedikit pelupa, jadi untuk mengatasinya biasanya saya membuat schedule untuk agenda-agenda yang akan saya lewati. Selain itu saya juga mencatat hal-hal penting. Jadi sifat pelupa saya ini diimbangi dengan sifat saya yang rajin untuk mencatat hal-hal yang penting itu tadi. Lalu saya juga merasa bahwa diri saya masih kurang di public speaking. Selain itu saya juga masih kurang bisa mencairkan suasana. Untuk mengatasi hal itu, saya biasanya mencoba untuk memaksakan dan mendorong diri saya sendiri untuk belajar public speaking. Misalnya seperti saat kelas atau saat ada forum diskusi, saya memberanikan diri untuk mengemukakan pendapat saya terlebih dahulu. Dan juga video ini juga sebagai bisa sarana untuk belajar public speaking. Dan untuk dapat mencairkan suasana, biasanya saya pertamanya memahami teman-teman saya terlebih dahulu. Kira-kira mereka tertariknya di bidang apa sih, terus mereka cenderung suka sama hal-hal apa. Nah, itu biasanya saya jadikan bahan obrolan, atau biasanya saya mencari bahan obrolan yang sekiranya saya dan teman-teman saya itu mengerti, sehingga suasananya tidak menjadi kaku. Nah, terus kelemahan saya yang lain yaitu sebagai pribadi saya akui saya mudah panik. Tentu saja hal ini saya menyadari bahwa hal ini cukup merugikan bila sebagai seorang pemimpin. Karena jika saat panik, saya cenderung untuk mengambil keputusan terburu-buru dan tidak dapat berpikir jernih. Maka dari itu, untuk mengatasinya, saya biasanya berusaha menenangkan diri saya terlebih dahulu, lalu meminta pendapat teman-teman saya
Jadi keputusan yang saya ambil bukan dari keputusan yang saya ambil secara terburu-buru itu. Dan juga biasanya teman-teman saya mensupport saya ketika saya lagi terburu-buru itu. Jadi di sini relasi dengan teman itu penting untuk mengatasi kekurangan-kekurangan kita. Jadi bisa disimpulkan bahwa saya merupakan pemimpin yang cenderung untuk mendengarkan pendapat-pendapat dari teman-teman saya ketimbang pendapat egois saya sendiri. Sekian dari saya, penutup dari saya. Menurut saya, semua orang itu layak menjadi seorang pemimpin, karena setiap orang dan setiap pemimpin itu adalah unik, dan setidaknya setiap orang itu menjadi pemimpin bagi dirinya sendiri. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.